Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Tulikop, Gianyar, Bali, tepatnya di Griya Kertayoga Tulikop. Nah, sebelumnya Titiang mau ucapkan untuk turut berbela-sungkawa atas meninggalnya beliau, yaitu Ida Pranda Resi Agung, istri Punyawati yang ada di Tulikop, Gianyar, Bali. Nah, karena jika kita sebagai umat sedharma, kalau kehilangan beliau yang disucikan, seorang sulingge semasa hidupnya, berarti kita adalah kehilangan cahaya, panutan yang memang kita harus berbakti sama beliau, apalagi ini untuk di karya pelebon beliau. Jadi buat teman-teman nanti bisa menyimak di channel YouTube Santi Dharma Chandra, karena Santi mau nunas arti dari karya pelebon yang ada di Griya Kertayoga Tulikop, Gianyar, Bali. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita Santi Dharma Chandra. Suksma. Brahma Vishnu Parama Siwa, Kaulah kekuatan dunia. Berkahilah cinta kasihmu agar bahagia hidupku. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi di Griya Kertayoga Tulikop, Gianyar, Bali. Om Swastiastu Ratu. Om Swastiastu. Oke, sebelumnya Titiang ngaturaken turut berbela-sungkawa amur yang sitia atas berpulangnya beliau sulinggi kesayangan umat untuk Ratu istri nggih. Baiklah Ratu, sebelumnya Titiang nunas izin untuk mengabadikan momen pelebon karya yang ada di Griya Kertayoga Tulikop, Gianyar, Bali. Baiklah Ratu, Titiang izin bertanya, Ratu selaku pendamping hidup semasa beliau, selaku sulingge yang disucikan umat sedharma, ketika kehilangan beliau itu hal bagaimana untuk dari perasaan Ratu selaku suami, selaku Ratu Lanang yang memang yang kemana-mana sareng sama beliau seperti itu. Kalau jawaban secara singkatnya, sudah tentu Ratu merasa kehilangan dan sangat sedih. Cuman supaya diketahui juga perjalanan Ratu istri yang sebenarnya kejadian ini adalah mengagetkan sapunika. Nike mengawali dari sungkannya atau sakitnya itu, dimana sebelumnya sama sekali tidak ada tanda-tanda. Namun kebetulan habis ngaturang karya ring Merajan Agung Gunung Pinatih, yang puncaknya punika 4 April 2023. Setelah nike mungkin merasakan kelelahan. Nah, setelah merasa lelah, lalu periksa dokter dengan periksa dokter di Denpasar. Setelah diteliti oleh dokter, lalu dikirim lagi ke Wing di Sanglah. Nah, di Wing di Sanglah ditangani oleh Dokter Yudi. Kemudian cek seluruhnya, keluarlah hasil lab sungkane Ratu istri, kanker rahim, kanker serviks, sudah stadium 3B. Berarti stadium 3B nih kan? Selanjutnya sehubungan dengan sakitnya itu, lalu diberikan pengobatan radioterapi. Nah, menunggu jadwal radioterapi akhir Mei baru dapat 2 kali. Karena radioterapi itu supaya bisa 33 kali katanya, untuk menuntaskan kanker serviks, sehingga akhir Mei baru dapat 2 kali.
Setelah itu 1 Juni mengalami perdarahan besar. Itu di malam hari. Kira jam 11 malam langsung lagi ke UGD Gianyar. Setelah itu besoknya langsung lagi ke Sanglah, opname 2 minggu dengan kondisi fisik mengurus dan ditambah dengan donor darah 4 kantong. Setelah selesai opname 2 minggu boleh pulang. Selanjutnya melakukan radioterapi dari Gria ke Sanglah setiap hari, Senin sampai dengan Jumat, sampai dengan bulan Agustus. Nah, itu radioterapinya dari luar 33 kali. Selanjutnya dari dalam 3 kali, 1 minggu 1 kali. Ya, setelah itu cek lab lagi, sakit kankernya dibilang sudah bersih. Namun setelah itu bulan September mengalami sakit wangkong atau sakit bangkiang, pinggang ya. Nah, cek dokter lagi, ini gejala ginjal akibat dari atau efek dari radioterapi. Akhirnya bulan Oktober pasang selang. Nah, setelah itu November bisa bertahan. Pertengahan Desember lagi opname di Rumah Sakit Sanglah. Langsung cuci darah mulai tanggal 14, tanggal 16, tanggal 18, tanggal 21. Selanjutnya 1 minggu 2 kali, jadwalnya Selasa sama Jumat. Setelah itu sampai dengan 30 Januari lagi opname dengan kondisi sudah melemah. Melemahnya itu tidak bisa makan, tidak bisa ditanya, kemudian mata penyurian itu merem saja gitu. Nah, itu opname mulai 30 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari. Nah, karena sudah dibolehkan pulang dari dokter, pulang lagi tanggal 7, lagi 2 harinya lagi cuci darah dengan kondisi sudah tidak bisa jalan. Akhirnya dibokong ke Sanglah cuci darah. Sudah itu selesai ke Gria lagi. Nah, habis itu pindah ke Rumah Sakit Bali Mandara. Bali Mandara di Genggeng. Nah, mulai masuk Rumah Sakit Bali Mandara tanggal 12 Februari. Kemudian masuk melalui IGD. Terus setelah dicek di IGD langsung masuk ruang HCU. Di ruang HCU besoknya sudah ada perubahan. Jadi sudah diajak bicara, penyuriannya sampun bisa melihat, menunggu keputusan dokter untuk bisa pindah ke ruang rawat inap. Nah, jadinya di ruang HCU hanya 3 hari. Tanggal 15 Februari sudah pindah ke ruang rawat inap lantai 4 PPIP 4207. Nah, lagi 2 harinya pindah lagi ke PPIP 4202. Di sana sudah dirawat secara baik dalam waktu 1 minggu, masih baik. Setelah itu mendekati Hari Raya Galungan menurun. Setelah Galungan datanglah Direktur Rumah Sakit meminta supaya tidak kemana-mana karena tim dokter akan rapat. Nah, tim dokter yang menangani dokter spesialis itu 8 orang. Setelah selesai rapat, datanglah ketua tim menyampaikan bahwa hasil kesimpulan rapat itu pada intinya mohon maaf karena apa yang telah diusahakan secara maksimal untuk keselamatan ratu istri
sudah dilakukan oleh tim, termasuk memberikan pengobatan. Karena keganasan virus kanker, sehingga dia lebih cepat menyebar, sehingga fisiknya terus melemah. Nah, sehingga hanya kita bisa memohon kepada yang di atas agar diberikan penugerahan untuk selamat atau bagaimana sesuai dengan keinginan yang di atas, kan begitu. Nah, selanjutnya Sabtu lagi melemah, dan hari Minggu tepatnya jam 8.35 malam Ratu Istri sampun memargi. Ya, sampun lebar. Sampun nike. Nah, nike kalau diceritakan pemargin Ratu Istri mengalami sakit atau sungkannya, sehingga rasanya mengagetkan sampai lebar. Nah, setelah itu tanggal 3 Maret Ratu Istri lebar, langsung besoknya nangkiring Ratu Nabe nunas pedewasan pemargi kacang margiang upacara plebon. Selanjutnya sudah diberikan pedewasan dewasa untuk upacara karya plebon, mulai dari tanggal 15 punika matur kuning, tanggal 17 nancep, tanggal 23 Ratu Istri budal dari rumah sakit. Kemudian tanggal 24 pas purnama kedasa dilaksanakan upacara mesucian melelet terus katuran ayaban, mulai tanggal 24 katuran ayaban sampai dengan tanggal 20 sampai dengan tanggal 3 kemarin. Itu sulingi mepuja siki-siki atau satu-satu sulingi giliran sudah selesai, dan pada hari ini adalah merupakan upacara munggah bio atau pembersihan agung sampai dengan upacara memeras kepada semua anak cucu Kompiang. Nah, besok tanggal 5 April merupakan puncak karya plebon Ratu Istri. Dari perjalanan besok itu dari pagi dengan melaspas pekolaman atau padme Ratu Istri, lembu, pancerenge, penganyutan galih, balis lunglung, dan lain-lainnya itu di pagi hari. Setelah itu jam 12 mulai siap-siap untuk berangkat ke tempat pembasmian atau Karang Suci. Nah, di sana setelah nyampe di sana nanti perjalanan akan diiringi oleh sanak keluarga seluruhnya, termasuk keramu yang ada di sini di Desa Tuliko. Nah, prosesnya setelah nyampe di Karang Suci atau tempat pembasmian, ke memargiang tirte maka sami sampun kenten ngeseng, ampun kenten ngambil galih, ngareke harus upacara mepuja sulingi sarang 3 pengiriman sepunika. Setelah selesai itu langsung ke Segara. Lagi nganyut sepunika. Selesai upacara karya plebon, kembali dari Segara, namanya mepegatan punika di griya. Nah, lagi 3 harinya muput atur ring Ratu Nabe pinake yaje mana karya. Lagi 12 harinya membersih-bersih mecaru. Selesailah rangkaian dari karya plebon Ide Pedanda Resi Agung Istri Punyawati Griya Kertoyoga Talikuk Gianyar. Demikian kira-kira proses atau karya plebonnya Ratu Istri.
Ya, kurang lebih mohon maaf. Oke, baiklah. Satu lagi pertanyaan untuk Ratu nih. Ratu, semasa beliau hidupnya sebagai Ratu juga seorang suami beliau, itu kan Ratu istri, di mata Ratu itu sosok yang bagaimana seperti itu? Oh, kalau selama Ratu istri mendampingi Ratu baik dari Welake maupun sampai Sulingih, Oke. itu sosok yang benar-benar bertanggung jawab, Oke. setia, satir. Itu yang Ratu tahu. Dan juga yang dimaksud dengan tanggung jawab itu, Ratu tidak tahu menahu pekerjaan di rumah. Ratu sudah terima beres. Semua pekerjaan dilakukan tanpa Ratu meminta atau menyuruh. Itu semua sudah dilakukan, termasuk setelah menjadi Sulingih juga demikian. Itulah yang menyebabkan Ratu jadinya mengalami kehilangan, mengalami kesedihan, yang dalam hal ini Ratu jadinya sendiri untuk memikirkan hidup selanjutnya. Tetap semangat ke Ratu, karena banyak umat yang sayang sama Ratu, gitu kan. Ya, semoga, karena kan di dunia ini juga tidak ada yang abadi. Semoga nanti Ratu istri, Ratu Perdana istri diberikan tempat terbaik sareng Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa sebelumnya. Karena beliau Titian juga ngaturakan matur suksung banget sareng Ratu, karena beliau juga menolong Santi yang di Bali. Semoga Santi juga bisa berkenan untuk belajar di Ratu gitu ya, dan bisa mencontoh beliau untuk sebagai sosok yang sederhana, sosok yang baik, sosok yang bisa menolong siapapun tanpa pilih kasih, terus menjadi sosok yang memang menjadi, kalau Titian ngaturakan kayak ibu umat lah, sebagai ibu orang tua umat seperti itu. Baiklah Ratu, Titian ngaturakan matur suksung banget, sampun diberikan kesempatan untuk di Griya Kertayoga di Talikup Gianyar Bali niki. Mohon izin ditutup dengan doa. Semoga channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Ratu, mohon lunas doanya dulu. Om Awagamastu Om Namo Siwa Budaya Om Gering Anugerah ke Dewarjana Ya Namo Nama Swa Om Gering Anugerah ke Manuhara Ya Namo Nama Om Gering Anugerah ke Paramam Tiasti Ya Namo Nama Swa Om Anti Asti Paramam Lemong Anti Asti Tahu Dewa Suka Perdana Ya Nama Swa. Matur suksma Ratu, semoga Ratu tetap sehat selalu, tetap menjadi panutan umat sedharma dan masyarakat yang membutuhkan wejangan dan nasihat Ratu. Matur suksma Ratu ya. Mari kita tutup dengan para mesanti Ratu nggih. Om Santi 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 Om. Yos pasu panda ini pantaran trete lawan dua paru wano siro resi bogawan Romo Parasu ngarani. Om Swastiastu. Nah, saat ini Santi Dharma Chandra berada di Griya Kertayoga Tulikup Gianyar Bali bersama dengan menantu beliau yang sampun lebar, Ratu istri Perander Si Agung. Baiklah, sebelumnya Kak Titian mau izin agar pemirsa Santi Dharma Chandra kenal sareng Kakak. Nama lengkapnya Kakak? Nama Tiang Gusti Ayu Sukmandari. Berarti kalau untuk biasanya biang jero atau gimana nih panggilannya nih? Bebas. Api aja, terserah yang manggil. Berarti biang aja gitu kan. Kerasa Balinya gitu kan. Kental Balinya ya. Kental Balinya. Baiklah. Tapi Kak,
sebagai menantu seorang Sulinggih seperti itu, yang mungkin yang sangat amat dicintai masyarakat, dicintai umat seperti itu kan. Kesannya ketika kakak kehilangan beliau itu bagaimana? Atau semasa hidup beliau itu kesannya untuk kakak bagaimana? Sebenarnya beliau itu kayak guru istilahnya nggih. Kalau misalnya kita murid yang nggak tahu apa kan gitu. Kalau nggak ada guru kan pasti bingung. Gitu. Masih harus banyak belajar, tapi selama beliau hidup nih banyak. Selama beliau nyenang istilahnya kan hidup nih. Selama beliau nyenang nih sudah banyak, artinya wejangan-wejangan, kemudian ilmu-ilmu yang kita dapat istilahnya yang sendiri dapat ngayah Riki di Griya dan selaku menantu. Mungkin saja menantu yang lain ndak sama dengan tiang. Jelas kalau untuk kesibukan pasti lebih sibuk di Griya. Tadi tak lihat kesana sini ya. Nike punapia itu sudah tanggung jawab kita kan istilahnya tapi kembali lagi ke rasa. Kalau memang merasa memiliki pasti mau ndak mau harus kan namanya tanggung jawab. Ada apa tanggung jawab? Tanggung jawab sebagai anak, sebagai menantu, tanggung jawab kita dengan masyarakat juga. Otomatis kan kalau orang yang lihat kok sebagai menantu diam itu kan capnya kan gimana gitu. Kalau di Bali kan kental dengan itu ya. Jadi harus aktif gitu harus aktif. Ada sih sebenarnya ada wejangan-wejangan gitu yang memang ide itu tegas. Kalau memang kalau dari tiang sendiri ide tegas. Kalau memang ini harus bisa gitu. Harus mandiri, jangan selalu kita berpatokan sama orang lain. Kalau kita bisa ambil semampu kita. Itu kalau ide. Kalau ke putu-putunya, ke cucu-cucunya Nika memang kalau ide sayang sekali dengan cucu-cucunya. Kalau mungkin ke tiang selaku menantu kan satu harus tegas, apa tanggung jawab harus bisa kita ambil. Tapi ada waktu-waktunya yang memang ya humoris itu memang ada ide gitu. Senang juga ide bercanda, cuma karena sakit ini dah karena sungkannya lama. Nika pun awalnya kan memang kena istilahnya sehat gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba wenten medical check up seluruh nih di sanalah baru kelihatan nih yang kelihatan awalnya nih kanker. Terus setelah radiasi setelah gini sudah sempat membaik. Biasanya nyiram. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin komplikasi atau gimana ya yang nggak tahu ke ginjal. Jadi setelah itu udah langsung drop. Emang tipikal ide kan pemikir. Iya, tipikal pemikir. Jadi kayaknya karena sungkan itu terus dipikir. Itu kayaknya yang menyebabkan juga makin drop. Terus jadinya drop kan. Kak, satu lagi pertanyaan. Ada momen indah apa yang memang sulit untuk kakak lupakan bersama beliau, ide istri? Kalau tiang dengan beliau kan sudah kayak orang tua ya. Kadang namanya kita mertua dengan menantu. Kadang bertengkar, entarnya lagi kembali kan. Cuma momen-momen yang nggak bisa dilupain tuh waktu sudah sakit, waktu sebelum ide lebar nih adalah istilahnya bahasa-bahasa yang mungkin tiang dengan ide gitu. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi itu cukup buat kita mendewasakan diri. Ya, itu yang gini. Kata-kata beliau yang menyentuh hati. Bagaimana agar kita, maksudnya kakak juga atau apa ujangan-ujangan yang disampaikan ke kakak mungkin bisa bermanfaat buat umat juga seperti itu kan. Baiklah, Titiang aturkan turut berduka cita untuk keluarga. Semoga kakak dikuatkan juga dan tetap semangat. Mungkin kakak juga nextnya bisa jadi panutan umat seperti itu. Baiklah. Semua masih belajar. Ngiring semua. Nimpen surut mana himayatnya ring segala tala ring niskala ngiring ngawin mungkin sareng sami muspa cihna bakti ring idaya widi. Om Swastiastu.
Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Griya Kertayoga Tulikup Gianyar Bali. Sebelumnya Titi yang ngaturaken sarang kakak selaku Okan Ida istri turut berduka cita ya kak. Semua. Baiklah, tetap semangat, tetap kuat dan sehat selalu. Baiklah kak, untuk Titi yang mau sedikit bertanya. Nah, sebagai anaknya beliau seorang Sulingge, apalagi sebagai panutan masyarakat seperti itu kan, kesan kakak selama beliau semasa hidupnya itu bagaimana? Beliau sosoknya seperti apa agar umat sedharma bisa lebih mengenal sosok beliau? Ide orang yang ramah sih kalau tak bilang. Maksudnya baik sama orang tuh. Memang agak kalau dulu ide tuh agak pemalu sebenarnya. Cuman kalau sama orang yang udah kenal deket sekali kayak gitu, banyak orang serati-seratinya sih terutama yang disayang pasti kayak kalau udah kadung sayang dibeliin sesuatu gitu, seneng memberi lah gitu sama orang sekelilingnya yang deket terutama sih ya. Nah, itu aja sih. Ada momen apa bahagia apa atau hal yang terharu apa sebagai kakak, sebagai anak beliau ini yang memang sulit dilupakan untuk momennya itu kak? Karena saya ngikutin dari sebelum ide sakit sampai sebelum lebar pun saya yang nungguin. Jadi semua itu momen yang nggak bisa saya lupain. Jadinya kebersamaan bersama beliau. Pokoknya karena saya anak perempuan kan lebih dekat sama ibu ya. Itu pokoknya nggak bisa saya lupain pokoknya. Jadi ketika inget pasti nangis, terharu. Kuat ya kak. Ya, itu aja sih. Tapi sebut dong banyak hal yang nggak bisa tak lupain pokoknya. Semoga kakak juga bisa jadi panutan umat juga, karena kan meneruskan beliau, banyak yang sayang sama beliau. Ya, tapi nanti lebih ipar saya sama kakak cowok yang meneruskan. Ya, anak cewek sudah keluar. Semoga kakak tetap sehat, semangat selalu dan bisa tetap menjadi inspirasi bagi keluarga juga, sebagai beliau yang sosok yang sederhana. Titi yang juga sebelum lebar pernah bertemu dengan beliau, memang sosok yang baik dan sangat sederhana sekali yang memang sudah jadi panutan umat dan masyarakat khususnya di Bali seperti itu kan. Terus mengikang Titi yang ucapkan Amur Eyang Setia, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Om Awi Gena Mastuna Musidam, kita tutup para Santi nggih Kang nggih. Om Santi Om.